A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sahabat sekalian. Jadi, sebentar ya, saya cek sebentar. Jadi hari ini judulnya, ya semoga cukup relevan. Jadi ini menindaklanjuti pertanyaan yang minggu lalu. Ada beberapa pertanyaan lanjutan ya dari materi. Jadi judulnya adalah kaidah untuk membebaskan diri dari belenggu hutang, gitu. Kewajiban yang harus ditunaikan bagi orang-orang yang beriman. Baik, ini persoalan yang berat, gitu ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berhutang maka jiwanya tergadai, begitu. Tapi sebenarnya agama sendiri adalah hutang, gitu ya. Jadi sama. Dain dengan din gitu ya, dengan akar kata yang sama, itu sama-sama menunjukkan hutang. Jadi agama adalah hutang. Kita diturunkan ke dunia ini, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya. Kalau hasilnya minus, nanti harus banyak mempertanggungjawabkan, kembali kepada Allah dalam keadaan merugi. Ketika turun di dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, meskipun akal lahiriahnya belum dewasa, tapi ketika masih bayi itu masih bersih lah begitu ya. Tapi seiring dengan pertumbuhan akal, kemudian jiwanya alih-alih semakin meningkat dan bersih, umumnya mengalami penurunan dan semakin kotor. Karena mulai terwarnai ya oleh warna syahwat, oleh warna dunia, dan kemudian ya itu tadi, banyak melakukan penserikatan terhadap Allah, sementara di agama kita sudah diberikan semua panduannya, bagaimana untuk mengatasi semua problem, masalah kita, apapun itu, dengan bertawakal dan bertakwa. Meskipun secara teknis operasional sulit, begitu ya. Bahkan istilah iman, yakin, takwa, tawakal, sabar, ridho, itu kata yang mudah disebut, tapi dalam implementasinya kita kadang-kadang malah bingung bentuknya seperti apa, apakah benar kalau seperti ini saya sudah bersabar, dalam keadaan terdesak seperti apa tawakal, batasnya sampai mana. Nah, kadang-kadang si batas itu tidak sama setiap orang. Jadi ada yang garis pertahanan kesabarannya atas izin Allah bisa sampai ujung hingga datang pertolongan, ada yang mungkin sudah mendekati tapi keburu putus asa begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi sebenarnya bukan hanya persoalan hutang piutang dunia yang sifatnya transaksional dengan uang ya. Tapi secara keseluruhan hidup kita di dunia ini adalah hutang yang harus kita bayar. Ya. Allah cuma minta bersyukur atas nikmat Allah, kemudian bersedekahlah gitu kan ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, kita mensiarkan nikmat Allah, apapun karunia kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya kita share ke orang lain ya. Ya, yang tentu yang paling tinggi kedudukannya adalah orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, memperkenalkan kepada Allah. Jadi seringkali meskipun agama mungkin kita sudah memahami sejak kecil, karena itu masuk di kurikulum, masuk di pendidikan di rumah ya, sebagai sebuah tradisi yang dibudayakan oleh orang tua. Tapi seringkali faktor iman, ihsan itu hilang. Jadi agama-agama hidup-hidup gitu ya. Apalagi Allah gitu. Jadi Allah hanya konsepsi. Padahal betul-betul kita disuruh mengenal Dia. Ya. Nah seringkali orang baru bisa mengenal bahwa Allah itu memang ada dan dekat ketika sedang dalam keterpurukan, sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Nah ketika di sana dia menyeru Allah, ya,
Kan selama ini mungkin sering berdoa, tapi doanya hafalan, doanya tidak menyertakan hati, karena tidak ada kebutuhan yang signifikan. Tapi ketika ditimpa oleh macam-macam kefakiran, kadang-kadang hati langsung berdoa, berharap, ya Allah, tolong, ya Allah, bantu, gitu ya. Justru sulit untuk berdoa tanpa kehadiran hati, tanpa keyakinan. Bahkan salah satu sebab pembatal doa adalah keraguan. Jadi sudah berdoa kepada Allah, kemudian tidak sabar karena merasa kita bisa mengatur. Mintanya A, Allah harus kasihnya A, gitu ya. Padahal Allah akan ngasih jawaban terhadap persoalan yang A dengan memberikan macam-macam bentuk karunia, ya. Jadi tidak langsung ke A-nya, misalkan. Ilmunya dulu ditambah, keyakinannya dulu ditambah, tawakalnya dulu ditambah, baru jalan keluarnya hadir, ya. Satu paket. Ya, karena manusia setiap susah minta ke Allah dikasih uang, setiap susah minta pada Allah dikasih lagi bantuan uang, akhirnya transaksional, tidak akan pernah bisa sampai ke level mencintai Allah. Padahal Allah Maha Baik ya kepada kita semua. Nah, seperti itulah manusia ya. Dan umumnya ya begitu, orang berbuat baik, beramal soleh dengan pamrih harapan dunia agar Allah buka rezekinya sebesar-besarnya, agar hidupnya makmur gitu kan ya. Jarang orang yang kemudian minta agar dikokohkan imannya, dibuat istiqomah. Kita tidak mencari karomah ya, tapi yang kita cari justru istiqomah ya. Sampai mati kita bisa punya keyakinan dan harapan yang baik kepada Allah, itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Nanti akan Allah tunaikan semua, diberi pelipat gandaan di alam berikutnya kalau tidak merembes ke alam ini gitu. Tapi kalau ya tadi aturannya ya, Allah tidak akan hanya memberikan keuntungan yang jauh. Di Al-Quran begitu ya. Allah memberikan keuntungan yang jauh, dan ada lagi yang kau senangi, yaitu keuntungan yang dekat. Ya, diberikan bagian akhirat, tapi Allah tidak melupakan bagian dunianya pun akan dikokohkan gitu. Kalau kita bisa menyempurnakan. Nah, jadi kembali memang horor hutang itu, tapi demikian juga agama kalau kita kemudian tidak memahami. Apalagi kita hidup seperti ternak, datang ke dunia, lahir, tumbuh, besar, dewasa, berkeluarga, cari kerja, sukses, punya anak, meninggal, tapi kemudian tidak sama sekali menolong agama, hanya mikirin kebutuhannya sendiri. Padahal sebenarnya kebutuhannya itu Allah yang mencukupi. Ya, rezeki itu dari Allah. Nah, baik, kita akan coba masuk tadi prolog. Kita akan mulai dari Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 283. Ini sudah sering ya, sahabat-sahabat ya. Jadi saya hanya ambil bagian-bagian tertentu yang mungkin perlu untuk menjelaskan poin terkait dengan urusan hutang piutang ini. Tapi untuk lengkapnya nanti sahabat-sahabat silakan baca 283, ada lagi 282, ayatnya sangat panjang, ayat paling panjang di Al-Quran terkait hutang piutang dan pencatatan. Baik, kita coba lihat di 283 dulu. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabb-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini bagi orang yang berhutang, di sini ada perintah bahwa orang yang dipercayai diberikan pinjaman oleh orang lain, maka hendaklah ia menunaikan amanah utangnya. Kemudian kalimat berikutnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya. Jadi kita tahu kalau di Al-Quran Allah menggunakan kata Rabb, artinya itu Tuhan yang memelihara kehidupan, yang memberi kecukupan, ya, yang menciptakan kita, menciptakan bumi dengan semua isinya, memberi berbagai macam kemudahan, memberikan rezeki, ya.
Tapi kalau ilah adalah yang disembah. Jadi yang digunakan di sini adalah Rob. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Rob, karena Rob yang memelihara, yang memberi rizki, ya, yang mengasih kemampuan untuk berbelanja, kemampuan untuk bayar hutang jika kemudian punya hutang, ya. Nah, tapi seringkali manusia kan jarang mengandalkan Rob, mengandalkannya yang selain Rob. Pinjam sana sini panik, cari temen untuk bayar hutang, untuk menutup hutang, cari hutang baru, gitu kan. Bahkan kadang-kadang meminta secara mendesak, gitu. Kemudian memelas-melas, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang sangat kesulitan. Ya, itu keluhan dalam bentuk perbuatan, ya. Nggak harus ngomong, tapi menunjukkan wajah sebagai orang yang paling susah, harus dikasihani, itu sudah berharap kepada makhluk. Dia lupa melihat mungkin banyak orang yang jauh lebih sulit daripada dia, gitu. Nah, kemudian ketika lihat ada orang yang berharta, ya dia akhirnya berharap, gitu. Kalau nggak dibantu, marah, gitu. Pelit lah, apalah, gitu kan, ya. Itu semata-mata menunjukkan dia berharapnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Karena perintah Al-Quran jelas. Orang-orang yang ketika meminta tidak mendesak, gitu ya. Jadi bisa saja dia bersilaturahmi, bertanya, saya punya problem, barangkali kamu ada kelapangan. Kalau kemudian orang tidak bisa bantu, ya sudah. Oh, nggak apa-apa, gitu kan. Hanya sekedar bertanya saja, gitu. Ya barangkali ada haknya memang, ya, entah dari zakat, entah dari apa, gitu kan, ya. Karena bagi orang yang mampu pun kadang-kadang orang susah yang datang itu kiriman dari Allah. Ya, tapi tidak semuanya demikian, gitu. Ada yang datang kemudian menunjukkan betapa manusia bisa merendahkan dirinya di hadapan makhluk lain, padahal tinggal menyeru kepada Rob, gitu. Nah, jadi perintahnya adalah menunaikan amanahnya dan bertakwa, ya, kepada Rob. Nah, kita tahu ketika orang bertakwa Allah kasih apa, kan, gitu ya. Sudah pada hafal lah, ya. Barang siapa yang bertakwa, maka kemudian Allah berikan apa, gitu. Ya, barang siapa yang bertawakal juga sudah pasti harus hafal lah, gitu ya. Nah, itu surat di At-Tolak, kan, ya. Ya, biasa disebut orang ayat 1000 dinar, gitu kan. Ayat-ayat yang terkait dengan apa namanya, rizki tak terduga, begitu. Nah, kita lanjut dulu, ya. Jadi menunaikan kewajiban hutang harus bertakwa. Kalau nggak bertakwa sih pasti gali lubang tutup lubang, jamin seterusnya. Terdesak, sudah berusaha, sudah sabar, sudah coba, belum dapat hasil, akhirnya terpaksa berhutang lagi. Ketika berhutang sana-sini sudah tidak ada yang percaya, kemudian hutangnya mencari hutangan-hutangan yang lebih mudah. Biasanya hutangan tanpa jaminan, ya kan? Ya, akhirnya masuklah ke rentenir, masuk ke pinjol, makin gitu. Jadi itu akan siklusnya begitu. Makanya ada orang yang seumur hidup tidak akan bisa keluar dari hutang, gitu. Nah, orang bisa keluar dari hutang semata-mata dengan ketakwaan sebenarnya, gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat di 282-nya, ya, tadi ayat yang sebelum yang pertama. Ini juga saya potong, ambil bagian yang kira-kira perlu saja. Jadi dalam satu ayat itu, karena muatannya, kandungannya itu sangat masif, gitu ya. Jadi satu ayat bisa menyelesaikan banyak prinsip dalam kehidupan, gitu. Nah, ini kita coba ambil agar kita fokus kepada poin yang mau disampaikan. Nah, di Quran Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 282. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jadi kalimatnya memang zalikum aqsatu indallah, ya. Jadi ini keadilan itu kan lebih dekat kepada takwa, ya. Jadi adil itu bagian dari baju takwa, gitu. Bahkan baju takwa yang tertinggi, gitu. Baju takwa yang paling rendah itu disebutnya tawakal. Jadi kalau orang punya pakaian takwa,
seminimalnya harusnya dia punya ketawakalan. Jadi ketawakalan itu kalau banyak problem, banyak kekurangan dalam hidup, dia ingat bahwa ada Allah yang ngasih rezeki. Tugas saya hanya berusaha sesuai yang dimampukan, ya. Sisanya serahkan kepada Allah, gitu kan ya. Nah, kemudian hadapi saja segala kekurangan sesuai kaidah Al-Quran. Misalkan tadi, jika kemudian dia dalam keadaan terbatas, maka hendak ia bernafkah sesuai dengan yang ada saja, gitu. Yang sisanya yang kurang, tawakalkan kepada Allah. Meskipun itu nggak mudah, gitu ya. Nah, jadi sementara adil ini lawan dari berlaku zolim, ya. Nah, jadi adil lebih dekat kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Tentu ketika kita kemudian menuliskan semua hutang-hutang kita tanpa lelah, berapapun lamanya, maka itu lebih adil di sisi Allah, gitu. Nah, cuman kan kita kadang-kadang jatuh tempo. Jadi gini, umumnya orang yang berhutang suka ya nunggu yang memberi hutang yang nagih gitu. Atau kemudian ketika jatuh tempo, ya udah diam aja gitu. Tunggu ditagih, tunggu disuruh perbaiki akadnya kan. Padahal sebenarnya orang yang berhutang yang harus ngejar. Ya ketika mau jatuh tempo belum ada uang untuk bayar atau hanya mampu bayar sebagian, langsung telepon, langsung datangi, silaturahmi, sampaikan bahwa saya hanya mampu bayar segini dulu. Ya, atau saya belum bisa bayar, boleh nggak kita perbaiki, kita sempurnakan akadnya. Nah, kalau perlu dia yang ngetikin gitu kan ya, jangan merepotkan orang yang sudah memberi pinjaman, kemudian harus ngejar-ngejar, harus bikin lagi catatan gitu kan ya. Harusnya adabnya sebaliknya gitu. Itu lebih adil di sisi Allah. Jadi jangan bosan untuk menuliskannya. Orang yang berhutang yang datang minta terus untuk perbaiki catatannya. Itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Jadi persoalannya kalau itu nggak ditegakkan, bukan masalah catat-mencatatnya. Yang kita perlu adalah, karena itu perintah Allah, itu dianggap sesuatu yang lebih adil, sehingga lebih dekat dengan takwa, kita perlu menyempurnakan kalau kita punya hutang, kita datangi orang yang memberi pinjam, supaya kita diberi jalan keluar untuk bayar hutangnya, kira-kira gitu. Tapi kan kenyataannya sebaliknya. Kita lanjut dulu di Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah, ini terkait dengan warisan ya. Jadi nanti warisan ya, itu nanti sebelum pembagian waris ya, itu harus dulu dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayar hutangnya gitu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat setiap orang itu ya perlu berwasiat ya, bahkan kewajiban bagi orang bertakwa untuk berwasiat sebelum kedatangan tanda-tanda maut. Tapi kan kita nggak tahu kapan maut ya. Tanda-tanda maut juga susah lah untuk diidentifikasi. Kadang orang sakit keras sembuh, kadang orang lagi sehat-sehat aja tiba-tiba meninggal, kan orang nggak ada yang tahu kapan mati. Gitu. Nah cuman wasiat itu yang paling penting sebelum mati itu ada dua kategorinya. Pertama, apakah ketika kita adalah orang yang punya hutang, atau kita adalah orang yang punya harta tapi tidak punya hutang, gitu kan? Kalau kita adalah orang yang punya hutang, maka kita harus punya catatan tadi, ya. Kita harus kejar orang yang memberi pinjaman itu. Satu, dia akan senang juga karena kitanya disiplin, karena kita adabnya itu baik, ditelepon selalu diangkat, ketika jatuh tempo nggak bisa bayar kita yang datang. Nanti Allah yang menggerakkan hatinya, ya diberikan kebaikan untuk menyedekahkan sebagian atau bahkan mungkin menyedekahkan semua ya. Meskipun kita jangan berharap karena itu amalnya dia. Kalau amalnya kita pokoknya menghadap aja. Mau dimarahin kayak mau diapain, pokoknya bismillahirrahmanirrahim harus dihadapi. Kalau kabur cari pinjaman baru, tutup supaya nggak dimarahi, tinggal tunggu waktu. Ledakannya akan makin besar. Nah, jadi kalau tadi kita membuat wasiat ke keluarga, kan kalau kita meninggal nanti siapa? Kalau kita punya hutang yang mau membantu untuk mengurus ya. Mengurus itu belum tentu harus melunasi ya. Kalau mampu keluarganya ya dilunasi. Ya, kalau keluarganya nggak mampu, seminimalnya dia minta dihalalkan lah, gitu kan, kepada orang yang memberi hutang. Kalau ternyata orangnya tidak menghalalkan, seminimalnya kita sudah bertakwa kepada Allah dengan mencatat.
ya kan, dengan membuat wasiat hutang. Sehingga kalau ada apa-apa, wah ini orang memang ada hutang, tapi dia membuat wasiat sesuai dengan perintah Allah, dicatat, itu ketakwaan, itu diserahkan pada Allah nanti mekanismenya. Ya, kita tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa Allah bisa memaafkan, mengampuni keseluruhan dosa kita ya, karena kita hanya berusaha untuk taat dengan yang kita mampu gitu. Jadi kalau ada hutang, kenapa kita penting punya catatan? Jadi nanti ke istri, ke anak, itu ini surat hutang Bapak ditaruh di sini, kalau Bapak ada apa-apa, tolong ini nanti dibantu, diselesaikan gitu kan ya. Langsung ada orangnya, nomor teleponnya, keluarganya, jelas gitu. Nah, kalau seandainya yang meninggal punya harta, maka sebelum dibagi waris, si keluarga baca dulu, oh Bapak punya hutang ke A, B, C, D. Jadi kalau warisnya dijual, potong dulu nih hutang-hutangnya, baru sisanya kita bagi waris, kan gitu. Kalau nggak tahu, langsung bagi waris. Ya, karena orang nggak ngerti hutangnya berapa dan kemana saja, ya. Ya salah yang berhutang, nggak mencatatkan. Karena aib, karena malu. Kalau nanti saya berhutang, istri nggak perlu tahu, anak nggak perlu tahu, keluarga nggak perlu tahu. Pokoknya malulah kalau kita berhutang itu kelihatan kita nggak sukses gitu kan ya. Padahal bukan masalah itu gitu. Kadang-kadang memang Allah uji juga dengan hutang agar kita bisa bertakwa melalui posisi itu. Di posisi manapun Allah menguji kita itu semata-mata agar kita bertakwa aja. Kalau bertakwa ya dikeluarin ya. Tapi kalau seumur-umur nggak keluar-keluar berarti untuk persoalan itu belum pernah berhasil takwa dan tawakal. Nah, kalau dia tidak ada hutang, maka wasiatnya itu dalam bentuk pembagian waris. Ya. Dia nggak usah bikin hitungan warisnya. Dia tinggal tulis di wasiatnya, harta saya ada A, B, C, D. Nah, kemudian kepada semua keluarga dan anak-anak, jika Bapak meninggal, maka hendaklah kalian membagi semua harta itu sesuai dengan hukum waris yang ada di Al-Quran. Udah selesai gitu. Udah selesai. Yang repot kan kalau orang kurang ilmu, nanti kalau Bapak meninggal, yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, udah dibagi-bagi dulu gitu kan ya, tapi belum diserahkan ketika hidup. Kalau dia memberikan ketika hidup nggak masalah, tapi ketika dia pesan-pesan, nanti rumah ini buat A, rumah ini buat B, rumah ini buat C, sebenarnya itu bahaya gitu. Tapi kalau keturunan yang ngerti, dia akan sempurnakan nanti. Bapak pesannya gini, ini rumah ini buat kamu, ini buat anak kedua, ini buat anak ketiga. Tapi mending untuk bersihnya, kita hitung dulu semua total hartanya, bagi hukum waris. Jadi masing-masing dapat bagian berapa sebenarnya secara nominal. Nah, karena Bapak mau rumah ini buat kamu, kita hitung rumah itu sebenarnya melebihi hak waris kamu atau kurang, gitu kan ya. Nah, nanti kalau sudah kelihatan tuh perhitungannya yang adil, mereka tinggal musyawarah. Gimana nih? Ya berarti kamu utang ke saya ya, rumah itu buat kamu, tapi kamu ngambil hak waris saya, gitu kan? Atau misalkan udahlah kita sepakat musyawarah, kita udah ngerti pembagian yang sebenarnya seperti apa, tapi pesan Bapak tadi kita tunaikan dengan kita saling ridho. Wah, itu lebih berkah gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal simple ya, cuman manusia seringkali melewati gitu. Akhirnya macam-macam lah konsekuensinya. Kemudian kita lanjut di Al-Baqarah 280. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka beri tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bagi yang berhutang, nggak usah lihat ayat ini, ya. Nggak usah ngomong nanti ke orang yang memberi hutang, kamu nggak baca Quran bahwa saya memang hutang, tapi kan kamu kalau menyedekahkan lebih baik buat kamu gitu. Wah, itu bukan pada tempatnya ya. Jadi pakai ayatnya sendiri. Urusan dia mau menyedekahkan atau tidak, itu artinya hatinya Allah gerakkan. Artinya kalau dia digerakkan untuk menyedekahkan hutangnya atau memberikan jatuh tempo, artinya dia bertakwa yang memberi hutang itu. Kenapa kemudian katakanlah dia bertakwa, ya?
ya satu dia orang baik, kedua ya tadi Allah yang rubah hatinya bisa jadi karena kitanya juga bertakwa gitu. Jadi kita mohon ke Allah, nanti Allah juga akan melunakkan hati orang yang memberi hutang. Tapi ketika kita tidak melakukan itu, alih-alih disedekahkan malah dikasih bunga nanti gitu kan ya. Itu bisa seperti itu. Banyaknya seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini langsung ke skema ya, sahabat-sahabat. Semoga ini bisa lebih menjelaskan dan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh kita pada umumnya di lapangan. Jadi, pinjam uang itu umumnya kan karena alasan terdesak ya. Jadi alasan orang pinjam uang karena mendesak gitu. Meskipun mendesaknya kan beda-beda setiap orang ya. Ada yang betul-betul terdesak, benar-benar ada yang ngaku-ngaku terdesak karena udah nggak kuat, ada keinginan yang besar atau apalah gitu ya. Kepanikan bisa begitu, ya macam-macam. Nah kita lihat, jadi pinjam uang karena mendesak alasannya umumnya ada 3. Yang pertama adalah terdesak karena harus bayar hutang yang jatuh tempo. Saya punya hutang sebelumnya, ini sudah jatuh tempo, belum bisa bayar, jadi saya pinjam lagi uang ke orang lain. Tolonglah saya pinjemin uang, biar saya bayar dulu ke si Anu, nanti saya gantinya ke kamu, gitu kan ya. Ya karena takut dimarahin, gitu. Jadi dia menunda waktu, pinjaman baru, kemudian nutup hutang sebelumnya, gitu kan. Atau tadi dalihnya kan bantu saya keluar dari hutang riba, ya kan? Nanti saya dialihkan hutangnya ke kamu, gitu. Tapi dulu kenapa ngambil hutangnya kan kita nggak tahu, ya. Nah itu harus dilihat kan. Jadi umumnya orang terdesak itu karena dikejar-kejar oleh debt collector. Ya kan? Makanya termasuk adab yang buruk ketika orang berhutang itu dia bayarnya hanya kepada yang nagihnya keras, gitu. Jadi kalau dana dari masjid misalkan ya, dibebasin pakai zakat hutangnya, ya ke rentenir tetap aja bayar. Atau diberikan katakan pinjaman lunak, nah, ke rente bayar, ke masjid DKM nggak ngembalikan uang kas misalnya ya. Kenapa? Ya karena orang masjid mah baik lah gitu kan ya. Kalau debt collector kan serem gitu. Jadi yang dibayar yang nagih keras gitu. Ya takut kepada manusia ya. Padahal bisa jadi salah kan itunya, urutannya. Nah, ya, jadi yang pertama karena dia punya hutang, jadi dia dikejar-kejar, udah jatuh tempo. Yang kedua karena memaksakan ingin, ya. Dia punya keinginan yang besar di luar kemampuan. Ya, tadi pinjam sana pinjam sini untuk merealisasi apa yang diinginkannya. Kadang-kadang sih remeh-temeh ya. Pengen HP, pengen gadget, pengen lifestyle tertentu ya. Memaksakan harus ada operasional cost yang tinggi karena harus networking. Nanti kalau saya masuk ke klub ini, ketemu orang banyak, nanti di sana banyak investor, saya jadi punya banyak relasi, nanti bisa maju hidupnya gitu kan ya. Padahal uang nggak ada tapi maksain. Ya. Udah salah, udah berharap ke manusia, udah menserikatkan Allah ya. Nah yang ketiga, ada keperluan yang tak terduga gitu. Jadi ada hajat, tiba-tiba mau nikahin anak, tapi kemudian uangnya terbatas, gitu kan ya. Tapi pengen nikahinnya di gedung. Pengen undangannya 1.000 orang, gitu kan ya. Nanti apa kata tetangga, malu dong, masa nikahin anak satu-satunya cuman sangat sederhana, gitu kan. Jadi ya biasalah manusia ya. Jadi ada hajat, ya. Tapi ada juga hajat yang baik, gitu. Yang memang mau menunaikan sesuatu kewajiban, maka kurang bekalnya, maka dia meminjam. Nah, biasanya yang benar hajatnya, meskipun dia harus minjem, itu Allah akan bantu. Gitu. Kalau salah, enggak. Jadi yang pertama, keperluan tak terduga ada hajat. Ya. Hajat itu macam-macam. Kemudian yang kedua ada musibah. Ada sakit, ada ya tadi ya, kena kemalangan tertentu, kecelakaan, kemalingan, apalah segala macam ya musibah ya. Nah kita lihat, jadi pinjaman uang karena mendesak itu biasanya antara 3 inilah. Nah tadi kita lihat yang pertama, bayar hutang yang jatuh tempo. Kita harus tahu awalnya terlilit hutangnya karena apa, gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa hanya kasihan lihat orang di ujungnya dia terlilit hutang. Kita harus tahu, loh kok bisa terlilit hutang, kenapa? Awalnya tuh gimana gitu.
Kan ada ketentuan di Al-Quran. Jadi kalau P ini adalah pembelanjaan, P ini adalah penghasilan, B itu adalah belanja gitu ya. Jadi kalau penghasilannya lebih besar daripada belanjanya, maka disebutnya surplus. Dia bisa nabung lah gitu ya, dia punya sisa harta. Ya. Sisa harta itu ya nanti dia infak dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah kemudian kalau penghasilannya sama dengan belanjanya, maka pas-pasan hidupnya ya. Pokoknya masuk A, keluar A. Ya. Tapi setiap bulan ya cukup aja lah gitu ya, pas-pasan gitu. Alhamdulillah. Paling paling ringan tanggung jawabnya di sisi Allah tuh yang pas-pasan. Pas butuh, pas ada gitu. Eh, Kalau yang surplus kan biasanya tadi sudah punya udah belanja masih ada sisanya, tabung, ada kekhawatiran kalau nanti ada apa-apa, yang penting kita udah ada tabungan, tenang. Nah, itu akhirnya akidahnya bisa bergeser juga gitu kan ya. Tapi kalau akidahnya nggak bergeser, punya tabungan nggak masalah. Punya tabungan karena juga mau belanja apa kan sudah dipenuhi kebutuhan yang pokoknya, yang kehidupan yang layak lah gitu ya. Nah, maka saya punya tabungan, saya simpan, tiba-tiba ada orang yang susah, saya mau bersedekah. Tiba-tiba ada yang tak terduga, saya bisa ambil dari sana, saya bisa bikin rencana. Meskipun akidahnya tidak boleh mengandalkan harta tabungan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah penghasilannya lebih kecil dari belanjanya ya. Artinya kan minus ya. Ya kalau misalkan penghasilannya 2 juta, tapi kebutuhan hidupnya 5 juta, ya pasti setiap bulan minus 2 juta. Berarti 2 juta ya mau gimana lagi kan? Harus ada cara karena kebutuhannya ya minimal 5 juta. Berarti nanti yang ditanya adalah sekarang itu sumber kasabnya dari mana? Apa yang dia kerjakan untuk penghasilannya? Nah kita akan lihat apakah dia sudah mensyukuri semua karunia yang Allah kasih? Apakah dia sudah beramal soleh ya dengan semua karunia itu? Ataukah dia sibuk ngumpul-ngumpulin uang, ngobjek sana-sini, yang kemudian belum tentu tercukupi juga gitu. Karena seakan-akan Allah tuh nggak jamin rezekinya, pontang-panting gitu ya. Banyak nih orang pontang-panting, meroyek sana-sini, banyak yang dikerjain, tapi tetap penghasilannya di bawah pembelanjaan. Ya, udah belanjanya boros, penghasilannya sedikit, kerjanya mati-matian, tersiksa ya. Nanti kita akan lihat sumber kasabnya. Apa yang tidak berkah dari apa yang dia kerjakan. Kenapa sih Allah nggak buka rizkinya? Karena setiap orang ada rizkinya. Kalau saja dia bersyukur. Bersyukur itu artinya ya bekerja sesuai yang Allah kasih. Kalau cuman bekerjanya hanya demi uang, akhirnya saya jadi ini aja deh, saya ngerjain ini aja deh, saya meroyek ini aja deh, semoga ada tambahan gitu ya. Ya jadi tidak tahu diri gitu, tidak tahu potensi diri yang Allah berikan. Padahal Allah itu suka memberikan rezeki orang ketika orang itu mensyukuri apa-apa yang Allah kasih. Nah jadi kita akan telusur gitu ya, meskipun ini tidak daftar kuesioner ya. Kalau agama itu lihat orang datang susah minjem uang, kita langsung bisa lihat nih. Hanya ngobrol sebentar aja kita bisa lihat di mana persoalannya, kenapa Allah tutup rezekinya sehingga kekurangan gitu kan. Apakah lifestyle-nya yang terlalu boros ya, tidak tahan untuk hidup qanaah, prihatin ya, atau hidup yang cukup lah ya, inginnya seperti orang lain gitu kan, atau apa nanti bisa kelihatan. Nah kemudian tadi yang terakhir, jadi intinya tadi ya, terlilit hutang itu ya bisa karena tadi kalau bayar hutang karena jatuh tempo, itu hutangnya awalnya kenapa? Umumnya memaksakan keinginan di luar kemampuan. Ya kan? Pengen anaknya pandai, maka harus sekolah di sekolah yang favorit. Harus sekolah di sekolah yang mahal. Ya, harus les ini, les itu dan sebagainya. Nggak apa-apa kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, cita-citanya supaya anaknya maju itu dileskan segala macam, ya, ikut ekstrakurikuler, kurikuler macam-macam gitu kan.
Dia menganggap bahwa anaknya ini kalau diikutkan macam-macam kegiatan di sekolah dan les tuh pasti jadi pinter dan pasti sukses. Kenyataannya banyak yang lesnya lengkap, sekolahnya favorit, ujungnya nggak berhasil gitu kan ya. Ada yang nggak sekolah maju, berhasil, berkah, banyak ilmunya, belajar terus, dimudahkan ya. Nah, jadi ada kaitan dengan pengetahuan orang tua. Jadi orang tua kalau dia kemampuannya terbatas, ya sedih sih sedih ya, karena inginnya anaknya diberi kesempatan terbaik. Tapi karena orang tua mampunya segini, ya dia memberi pengertian kepada anaknya. Dan kemudian dia sesuai dengan kemampuannya sambil ya bertakwa aja ke Allah ya. Ya Allah, ya saya ridho terima dengan kondisi hari ini sambil saya berusaha. Ya anak di sekolah mungkin nggak perlu terlalu banyak ikut les gitu kan ya. Oh nanti anaknya Allah yang bikin pinter gitu. Nggak butuh les juga bisa pinter gitu. Nah hal-hal seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi tadi kenapa terlilit hutang itu karena pasti ada sebabnya gitu. Entah itu tadi kasabnya nggak jelas, artinya nggak jelas itu banyak tapi ngobjek sana sini tapi tidak sesuai dengan karunia yang Allah kasih sehingga tidak dalam kategori bersyukur. Seakan-akan kalau kerja lebih keras rezekinya lebih banyak gitu. Padahal Allah itu cuma minta taat saja. Ya rezeki taat itu adalah dengan mensiarkan nikmat Allah yang Allah kasih. Ya, ada tukang bakso, ada tukang bubur. Ya, tukang bubur ada yang maju bisa naik haji, punya rumah. Ya, ada yang setiap hari kerjanya ke kantor mewah, pakai mobil, pakai dasi, tapi terlilit hutang, kan bukan dari profesi. Ya, Allah bisa ngasih di mana aja, gitu kan ya. Apakah yang kerja kantoran lebih mulia di sisi Allah ketimbang yang kemudian berdagang di pasar? Enggak, yang lebih mulia yang bertakwa. Kenapa berdagang di pasar? Ya karena kesempatannya ini, kemampuannya ini, saya sekolahnya dulu nggak tinggi, dari kecil saya sudah bantu-bantu orang tua, akhirnya jadi memahami terkait dengan keterampilan berdagang yang jujur. Wah, dia lakukan itu, dia mensyukuri itu. Ya kan? Anak petani juga sama. Tinggal di desa, orang tua bertani, ya, mengolah alam, serba makmur, anaknya banyak lihat tadi ya, kehidupan di kota. Wah, saya nggak mau nerusin orang tua. Nanti kalau orang tua udah nggak ada, sawah jual aja. Ujung-ujungnya jadi pembantu rumah tangga. Ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Ya, sawahnya dijual, akhirnya ngojek. Karena maksain pengen mencari keberuntungan di kota gitu ya. Wah, itu sudah dasar akidah yang ya repot lah di kita ya. Bukan berarti nggak boleh hijrah ya, boleh gitu kan. Tapi dasar hijrah setiap orang berbeda gitu. Ya mungkin karena di sana peluangnya sedikit dan dia punya kemampuan, dia ingin belajar karena orang kota juga ada yang orang desa juga ada yang kemudian sekolahnya tinggi, kemudian nanti dia turun lagi ke masyarakatnya. Itu kan Allah yang atur juga. Tapi kalau semua orang desa pengen kayak orang kota, repot. Orang kota itu bisa apa sih? Bisanya trading, ya. Produksinya nggak ada. Kalau di desa nggak ada yang nanam beras, nggak ada yang nanam cabai, nggak ada yang nanam bawang, orang kota mau makan apa? Ya punya uang juga di pasar semua dari desa banyaknya ya, suplai-suplainya. Jadi nggak ada yang lebih hebat. Semuanya atas karunia Allah gitu. Semuanya punya fungsi dan manfaat kalau saja bersyukur. Nah, selanjutnya tadi ada yang nomor 3 tadi ya. Jadi kalau ada keperluan yang tak terduga, tadi bentuknya hajat atau kena musibah, ini ada pertanyaan itu ya, apakah termasuk ikhtiar atau tidak? Nah ini, yang ikhtiar itu yang ini. Kalau kita punya hajat atau kena musibah, maka kita berikhtiar pada Allah. Kita misalkan terkait hajat, di balik hajat itu harus ada perintah agama. Misalkan tadi, anak sudah dewasa, punya pasangan, ingin menikah, orang tua enggak lebih pusing dengan gengsi, nanti aja belum ada uang nikahnya. Anaknya dipersilakan untuk masuk ke fitnah zina gitu ya, misalnya ya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mau menikahkan. Gitu. Soalnya belum punya uang, nanti malu dengan orang lain gitu kan ya.
Padahal perintah agama ya kalau menikah itu ya disegerakan. Kalau sudah ada calon pasangannya, jangan dibiarkan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya kan. Maka orang tua akan menyampaikan, udah nak kalau kamu mau menikah, kamu nikah aja. Tapi kita sederhana saja, kita akad saja ya dengan walimah seekor domba kan gitu ya. Perintah agama tuh nggak ada yang susah. Kalau seekor domba pun nggak bisa, ya kan, ya minjem lah. Nah itu boleh tuh kalau minjem kayak gitu, karena ada perintah agama. Ya. Jadi Allah itu juga nguji kan, kalau ada perintah agama, menunaikan hajat untuk menolong agama agar tidak terjerumus kepada dosa, masa Allah nggak bantu? Ya. Hal-hal seperti itu. Nah, mau haji juga sama gitu kan. Ada orang punya panggilan, orang menabung untuk haji, ya kan. Itu ada perintah agamanya, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau tabungan untuk biaya pendidikan anak ke depan gitu, masuk asuransi. Hari ini nggak bisa makan karena uangnya di-lock dalam sebuah asuransi yang ngeling gitu ya. Nanti kalau nggak, nanti akan berlipat lah gitu ya, karena dia asuransi sekaligus investasi. Tapi hari ini nggak bisa makan, akhirnya pinjem sana-sini. Padahal uang ada, tapi uangnya di-lock untuk masa depan anak. Udah salah secara Al-Quran. Karena Al-Quran tuh beramal soleh ya. Bahkan anak itu justru agar menjamin masa depan keturunan, itu dengan memelihara anak yatim malah ya. Bukan dengan investasi pendidikan. Misalkan seperti itu. Jadi boleh tabungan gitu kan ya. Nah, karena anaknya masih lama sekolahnya. Tapi ketika ada keperluan, ya tabungannya dipakai dulu, dibelanjakan sesuai yang urusan hari ini Allah datangkan. Kalau tepat belanjanya, tabungan anak kepake untuk kebutuhan hari ini yang memang harus dibelanjakan sesuai dengan izin Allah, belanjanya benar lah begitu ya. Urusan yang anak nanti Allah akan kasih pada saatnya gitu. Nah, jadi kalau hajat seperti itu, pastikan semua hajat kita, misalkan kita ingin beli rumah, kita ingin beli kendaraan, itu ada perintah agamanya gitu. Ingin memberikan, ingin menafkahi keluarga gitu kan ya. Tapi sesuai kemampuan. Belum bisa beli rumah yang ngontrak dulu. Ya kalau ngontrak belum bisa yang gede, yang kecil, ya meskipun cuma satu kamar, ngampar, ya bismillah lah kita tawakal ke Allah ya. Itu yang sulit kan, karena orang itu keluar dari persoalan dan Allah kasih buka rizkinya karena dia pandai berbelanja ketika waktu sempit gitu. Kalau nggak seperti itu kan ngeluh terus karena tersiksa ya. Ingin cepat memperbaiki kehidupan tapi keadaan belum mampu, frustasi, akhirnya iri lihat orang kiri kanan gitu. Nah kemudian kedua, kalau dia musibah, maka ketika orang kena musibah sakit gitu ya, nggak langsung apa ya, lagi sakit itu dia harus istighfar memang ya. Ya ikhtiar untuk berobat, tapi kemudian berobat sesuai kemampuan gitu kan ya. Ini sakit, keadaan terbatas, tapi pengen masuknya ke rumah sakit yang mewah misalkan. Atau ke dokter yang dianggap paling inilah ya, paling paling hebat lah begitu ya, yang favorit gitu kan. Nah sebenarnya ketika dia ditimpa sakit atau musibah, dia mencari sarana untuk tadi ya berobat yang paling dimampukan sambil dia refleksi, ya Allah ini atas izinmu ini menimpaku, mohon diberikan pengajaran ya terkait kesalahan yang dilakukan gitu kan ya. Nah termasuk musibah itu tadi sebenarnya ya, terlilit hutang itu termasuk musibah tuh. Dikejar-kejar orang, hidupnya tidak tenang, akhirnya pinjam sana pinjam sini, dia nggak akan bisa keluar kalau dia nggak istighfar dulu, dikasih tahu dulu kenapa salahnya, kemudian Allah akan kasih nanti jalan keluar, ya tata cara untuk keluar dengan tidak mengulang pola yang sama, karena kalau yang sekarang kan umumnya lingkaran setan ya, semakin hari hutangnya semakin menumpuk dan kepada orang yang semakin ganas gitu ya berhutangnya itu ya.
dari keluarga, ketika jatuh tempo takut nanti dimarahin, pinjam sana, pinjam sini, pinjam ke rentenir, terus saja. Sampai ketemulah sama takdir-takdir yang menyeramkan ya. Karena ada banyak orang-orang jahat kan di luar ya. Ya, tapi dirinya sendiri yang kemudian akhirnya memasukkan ke sana hanya semata-mata karena dia tidak istighfar dan mohon betul-betul kepada Allah agar ditunjukkan kesalahan dan diberikan jalan keluar gitu. Nah, kita lanjut satu slide lagi. Jadi di istilah hutang piutang itu ada yang disebut hawalah. Hawalah itu pengalihan hutang. Jadi ketika orang berhutang kepada satu pihak, kemudian ada orang lain yang kemudian mengalihkan hutangnya ke dirinya sendiri. Jadi tadi misalnya orang lagi terjebak dengan hutang masa lalu ya karena kena riba gitu. Kemudian datang orang yang ngebebasin hutang tadi dari yang sumber riba, kemudian dialihkan hutangnya tanpa bunga ke orang itu. Wah, ini ideal sekali ya kalau ini terjadi dan itu ada gitu kan ya. Tapi adabnya nggak boleh yang berhutang yang minta. Tadi kan kita bahas, sudah terpuruk, cari-cari orang yang kaya, kamu tolong dong bebasin hutang saya, nanti saya ke kamu. Nggak boleh kita yang minta. Kita bertakwa ke Allah, nanti Allah datangkan orang yang kemudian mengalihkan hutang kita. Itu salah satu bentuk jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Allah bisa kasih itu, atau Allah bisa kasih tiba-tiba usahanya dibuat maju sehingga dia bisa mencicil dan membayar hutangnya sampai lunas. Jadi bisa orang, bisa sarana jalan, bisa macam-macam, tapi kuncinya adalah di krediturnya sendiri. Ya. Bagaimana dia menghadapi debitur yang A. Debitur yang A ini yang awal, debitur yang B ini yang Allah datangkan untuk mengambil alih hutangnya dengan katakan syarat yang sesuai syariah gitu kan ya, sehingga dia terbebas dari lilitan yang mencekam gitu kan ya. Tapi itu Allah datangkan kalau krediturnya bertakwa. Banyak kasus seperti ini. Nah, bagaimana caranya ya bertakwa dalam urusan hutang piutang? Yang pertama adalah dia harus mencicil bertahap sesuai akad. Jadi kan waktu dia hutang kan dia bikin akad. Kalau bikin akad, rata-rata udah langsung nggak takwa karena nggak bikin akad. Tapi kalau bikin akad kan dia waktu ditanya, kamu mau bayar dari mana? Saya punya gaji sekian, saya setiap bulan bisa bayar sekian. Dicatat berarti selesai dalam 1 tahun. Maka dia upayakan untuk mencicil sesuai akad. Kalau ada yang gagal di akadnya, maka dia yang tadi, dia harus datang menghadap, perbaiki, mohon maaf, terima kalau seandainya nanti dimarahi juga ya. Yang penting dia sudah menyampaikan, mohon maaf saya tidak bisa sesuai akad karena alasan ini itu, tapi mohon diperbaiki catatannya dan insya Allah saya akan terus berusaha untuk melunasi. Ya senanglah orang yang memberikan hutang juga ya karena adabnya baik. Ya. Nah jadi ini yang umum terjadi ya. Jadi ketika orang hutang sana-sini, dapat uang, katakan ada pemasukan lah entah dari mana, karena dia kebutuhannya saja kurang, akhirnya kebutuhannya dulu, ke yang memberi hutang disepelekan gitu kan ya. Padahal kalau dia mampu bertakwa kepada Allah tuh gini, ketika dia dapat penghasilan, dia tahu untuk nafkah aja kurang. Tapi untuk goodwill, untuk sebuah adab yang baik, maka dia sisihkan aja sebagian, dia datang ke orang yang memberi hutang, saya hanya mampu nyicil segini. Padahal tadi dia udah motong dari penghasilan yang terbatas, untuk nafkahnya aja kurang, tapi kemudian dia maksain untuk datang ke orang yang memberi hutang, meskipun bayarnya tidak seberapa lah gitu ya. Karena sebenarnya Allah lagi melihat ya, Allah lagi melihat gitu. Nah, ketika dia bertakwa tadi dengan mencicil hutangnya, karena hutang didahulukan kan ya, bahkan tadi sebelum wasiat, sebelum waris dan sebagainya. Nah, nanti yang belanjanya yang kurang itu Allah nanti yang akan kasih jalan keluar. Tapi orang kan selalu ngambil kesimpulan begini, udahlah yang ngasih uang juga, yang ngasih hutang juga dia mah kaya. Saya lebih butuh, saya dapat uang diem-diem aja saya belanja dulu karena ini aja kurang gitu kan ya. Dia bisalah sabar, wong dia hartanya banyak. Loh, kok nggak boleh kita yang ngomong begitu kan?
Nggak boleh kita yang ngomong begitu. Pokoknya sesuai dengan kewajiban kita dahulukan cicil gitu kan. Kalau nanti orangnya terus Allah gerakkan hatinya, bilang gini orangnya, udahlah kamu kan kelihatan masih susah, kamu pakai dulu aja, jangan dulu nyicil, nanti aja nyicilnya mundur aja, saya nggak apa-apa, kita perbaiki akad. Bisa gitu juga gitu. Kalau dia berani datang dengan menyertakan Allah. Nah, jadi pertama dia mencicil hutang sebelum nafkahnya, ya nggak semuanya ya, karena nanti nafkahnya pakai apa kan? Tapi ambillah sebagian sebagai bentuk adab yang baik bahwa kita mementingkan utang. Gitu. Jangan ngambil alasan bahwa itu orang kaya, dia nggak butuh, kita nggak bayar juga, dia mampu. Itu nggak hak kita untuk bicara begitu. Ini kafarat semua ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian kedua, jika telat tadi, dia menghadapkan, udah ke debitur. Ketiga, dia harus berlapang hati, bersiap-siap untuk dimarahi. Kemudian kalau orang yang didatangi itu marah, kamu janji-janji datang cuman bayar segini, udah telat lagi dan sebagainya. Dia diem dengerin. Sakit hatinya ya, sakit. Tapi ya Allah, semoga ini menjadi kafarat ya atas pola-polaku yang salah gitu kan. Itu yang harus dia lakukan karena Allah akan ngasih itu. Itu kafarat. Makanya ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan kesusah payahan dalam penghidupan kan. Ya dihina orang dan sebagainya. Supaya dia juga ngerti bahwa ini karena pola yang salah awalnya gitu. Ya nggak bisa begitu aja diampuni, ini udah terkait banyak menzolimi orang juga gitu. Sehingga harus ada mekanisme lain dan dia harus hadapi dengan sabar. Itu ada kisahnya ketika Rasulullah ditagih, kemudian agak keras yang menagih, para sahabat mau berdiri memukul orang itu, oleh Rasulullah ditahan. Jangan, kata Rasulullah, karena sesungguhnya dia punya hak, begitu kan ya. Baru setelah itu Rasulullah membayar dengan yang lebih baik lah waktu itu. Nah, kemudian tadi hasil tawakal ya jalan keluar dan rezeki tak terduga. Sementara hasil takwa ya tadi jalan keluar dan rezeki tak terduga. Sementara hasil tawakal itu dicukupi kekurangannya. Jadi tadi kita harus bertakwa dan tawakal kepada Allah dalam keadaan sedang terlilit hutang, ya, dengan mohon perlindungan agar tidak terjebak kepada kebohongan dan ingkar janji. Jadi Rasulullah sering berdoa kepada Allah dari hutang dan dosa. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau sering sekali mohon kepada Allah perlindungan dari dua hal itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena sesungguhnya orang yang berhutang, jika berkata ya dusta, ya. Jika ia berjanji ya ingkar gitu. Nah kita supaya tidak masuk kepada tadi akhirnya semakin ditambah dosanya, semakin terpuruk. Kalau terlilit hutang, nggak boleh kabur-kaburan, sampaikan apa adanya, gitu kan ya. Kalau berjanji tidak bisa memenuhi, datang ke orangnya dan minta untuk diperbaiki akadnya, gitu kan ya. Nah, terakhir, ini ada hadis yang tadi saya kirim di gambar pengumuman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lebih dekat terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa di antara mereka yang mati dalam keadaan berhutang dan tidak meninggalkan apa-apa untuk pembayarannya, maka kami yang akan membayarkannya atas namanya. Ini jaminan bagi mukmin ya. Dan barang siapa di antara orang-orang mukmin yang meninggal dunia dengan meninggalkan sebagian harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Jadi kita lihat yang hutang itu dibayarkan oleh Rasulullah ya. Ya dalam konteks kita hari ini itu dari dana zakat. Makanya di Quran Surat At-Taubah ayat 60 itu ada sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amilin ya. Kemudian orang-orang mu'alafati qulubuhum gitu ya, yang dilunakkan hatinya, untuk rikob, memerdekakan budak ya. Dan untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, gorimin. Nah, orang-orang gorimin itu siapa? Ya itu tadi yang sedang memperbaiki diri, yang akhlaknya baik, yang kemudian kalau dia ada kesalahan dia bertobat, menerima semua kafaratnya. Kemudian tadi kalaupun berhutang itu dengan tujuan yang jelas, hajatnya ada urusan agama. Nah, saking mulianya dia dalam kondisi kesulitan tadi, Allah akan
membuat mukmin yang lain itu matanya tertuju ke dia, dan Allah akan menggerakkan untuk membebaskan dari dana zakat. Ya, kalaupun tidak terbebaskan, maka Allah yang akan membebaskan di hari kemudian. Makanya kan tadi orang-orang beriman ya. Ya, tapi orang beriman itu kan, kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia ketika berhutang, dia akan hadapi dengan gagah dan tawakal ke Allah dan tidak takut untuk menyempurnakan akad-akad, mencatat yang terlewat, ya, karena itu bentuk ketakwaan dia kepada Allah, gitu ya. Ya tentu, masa kalau orang seperti itu meskipun katakan hutangnya tidak terbayar sampai dia mati, Allah kan tidak akan mungkin melewatkan hal-hal yang seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah dan berjuang takwa, tawakal, walaupun dalam kondisi terlilit hutang dan mengandalkan Allah, nggak mungkin Allah membiarkan gitu. Itulah Rob kita. Gitu. Alhamdulillah, cukup panjang, cukup lelah ya masalah hutang ini. Kelihatannya juga waktunya butuh waktu agak lama, tapi mudah-mudahan banyak pertanyaan. Kalau tidak cukup hari ini bisa dilanjut minggu depan, khusus pertanyaan saja terkait materi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah cukup gamblang, jelas sekali Pak. Menjawab dari daftar pertanyaan ada 2 pertanyaan ya yang terkait hutang, dari Kang Wawan Nirwana juga dari Kang Redi ya. Di sini Indra lihat ada Kang Redi juga nih. Kang Redi mangga ya, kalau ada yang masih mau dielaborasi ya, ada yang masih mau ditanyakan atau didalami dari pertanyaannya, mangga silakan nih, bisa langsung open mic. Ya. Ini juga ada pertanyaan Pak yang sudah masuk, masih terkait materi hari ini. Indra mungkin bantu bacakan ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah almarhum kakak yang telah beberapa tahun meninggal, dan kami pihak keluarga ditagih utang oleh teman pengajian almarhum. Sementara kami tidak punya saksi atas utang tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah kami tetap wajib membayarkan walau tidak tahu menahu asal-usul utang tersebut, dan berhubung penagihan ini juga setelah beberapa tahun kematian almarhum. Mohon pencerahannya Pak. Atur nuhun. Iya, itu salah satu kompleksitas karena tidak ada pencatatan ya. Jadi banyak orang yang mungkin akan memanfaatkan situasi. Nah, akhirnya kita nggak tahu persis kan pencatatan itu agar tidak ada keraguan. Jadi ketika orang di makam mengantarkan keluarga yang meninggal, kemudian dari pihak keluarga mengatakan barang siapa yang memiliki tadi kan urusan terkait hutang piutang, maka mohon datang kepada pihak keluarga. Wah, datanglah orang-orang, wah lumayan nih. Dia ada 1 juta, ada ini, tapi nggak ada buktinya, itu tahun sekian. Oh, gimana kita membuktikan? Ya kan? Kalau ternyata benar gimana? Ya, nasibnya orang yang meninggal, ya, saudara yang meninggal itu. Kalau ternyata salah, orangnya nipu, ya kita maksudnya baik untuk menolong saudara yang meninggal, ya kita bayarkan aja kan ya. Ya kalau uangnya ada, bayarkan aja. Sebenarnya ya, kesalahannya ya tadi karena nggak ada pencatatan, jadi kita nggak tahu benar atau tidaknya kan. Tapi kalau ternyata benar dan tidak tercatat, artinya mayit ya, orang yang meninggal akan teriak-teriak minta tolong ya. Akan menyesal, kenapa dulu saya nggak bikin catatan di wasiatnya, ada hutang ke si A, si B, ke si C. Ketika benar orang itu menagih, ternyata keluarga nggak bayarin karena mereka nggak tahu. Mau nyalahin siapa? Nyalahin keluarga nggak bisa. Itu akhirnya ya dikembalikan kepada Allah bagaimana treatmentnya kepada orang itu ya. Apakah Allah akan mengampuninya, nanti mungkin dibersihkan dulu atau apa, ya kita nggak tahu. Makanya kan itulah yang paling repotnya. Jadi masalah pencatatan itu bukan masalah percaya nggak percaya. Itu masalah mengamankan semua hal ya. Satu, agar kita punya rezeki bisa bayar. Karena hanya mencatatkan saja dengan adab yang baik ya. Itu dihitung sebagai ketakwaan pada Allah. Kemudian kalau ternyata ada apa-apa meninggal,
kemudian ada catatan yang jelas, bisa tadi dipertanggungjawabkan oleh keluarga gitu kan ya. Atau kalau misalkan dia sudah mencatat, dia akhlaknya baik, keluarga nggak bisa bayar, yang nagih nggak mau melunasi, tapi orang itu ketika hidup itu betul-betul takwa ke Allah dalam kondisi berhutang, dengan menjalankan semua kaidah tadi, ya kita mau ke siapa lagi? Allah itu kan rahmatnya mendahului murka. Ya, Allah mendahului murka. Apalagi kalau hutangnya benar untuk sebuah hajat yang terkait agama. Wah, saya punya keyakinan bahwa hadis itu lintas, bukan hanya di dunia ini. Rasulullah akan menjamin semua hutang mukmin yang kemudian hutangnya itu karena hajat untuk fisabilillah lah khususnya ya. Dengan kemampuan, dengan ini ya, tentu tidak memaksakan diri. Gitu Ndra, jadi memang sulit saya untuk jawabnya. Cuman kalau seandainya ada uang, kemudian hutang tadi ada yang nagih, kita nggak tahu dia bohong atau enggak karena nggak ada bukti pencatatan. Kalau kita lapang, mending bayarkan aja demi yang meninggal itu kan. Ya teman, resikonya ya tadi karena nggak ada pencatatan dan bukti. Demikian. Baik, alhamdulillah. Baik, di sini ada Ibu Marlina Mustaring sudah open mic. Ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanyakan, Mangga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ahli zakat nih yang nanyanya. Numpang HP. Alhamdulillah. Silakan Pak Mustaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan hadis tadi itu yang baru dibacakan, bahwa barang siapa yang meninggalkan utang dan seterusnya. Izin mau bertanya dalam kaitannya dengan tadi at-taubah itu, bahwa salah satu asnaf zakat itu adalah al-gharimin. Apakah itu maksudnya bahwa pembebasan utang itu nanti dilakukan terhadap orang-orang mukmin yang sudah meninggal itu? Karena terkait tadi dengan kata barang siapa yang meninggalkan hutang. Ataukah juga boleh semasa hidupnya? Sedikit pendapat saya, misalnya kalau dikaitkan bahwa itu boleh di masa hidupnya, tadi juga dikatakan bahwa salah satu kriteria orang mukmin itu adalah gagah dalam menghadapi masalahnya. Artinya seorang mukmin itu dia harus menerima dulu keadaannya, berusaha menyelesaikan. Kalau toh kemudian sampai di akhir hidupnya tidak mampu menyelesaikan, ya alhamdulillah ada jaminannya tadi. Apakah seperti itu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mustaring, ini sebagai ahli dalam bidang syariah khususnya zakat, ya memang gini, kita akan sering kebingungan ketika kita masuk ke level tataran fikih ya Pak Mustaring. Memang itu kan sudah lebih kelahiriah pembacaan ayat itu. Sehingga tadi kita mungkin definisi di At-Taubah ayat 60 itu kemudian lebih luas lah ya. Ada fakir, ada miskin, kemudian tadi ada amilin, kemudian katakanlah tadi amilin juga siapapun yang kemudian menjadi petugas zakat. Padahal sebenarnya amilin itu orang yang berilmu kan ya, yang beramal di situ, memang spesifik, dia betul-betul tahu sekali keadaan asnaf, dia tahu tentang keutamaan mendistribusi. Karena semuanya itu tergantung amilin yang kokoh tuh. Kalau bukan amilin yang pada bidangnya, Allah yang ajari, nggak mungkin itu uang zakat tersalurkan sesuai yang Allah kehendaki. Apalagi kalau kita ketahui bahwa hukum zakat ini kan ketika ada yang komplain dengan pembagian Rasulullah itu, sehingga Allah langsung mengambil urusan zakat ini bukan di tangan Nabi. Udah langsung Allah aja yang kasih. Ini pokoknya ada sekian asnafnya, pokoknya itu aja udah peruntukannya kan. Nah, tapi kembali bahwa kalau kita lihat satu-satu dari istilahnya tadi ada fakir, ada miskin, ada amilin, ada rikob, ada gorimin, ada ibnu sabil. Itu sebenarnya secara kriteria itu banyak kemuliaannya tuh. Misalkan fakir yang paling utama adalah fakir yang terikat jihad di jalan Allah sehingga mereka tidak mampu berusaha sebagaimana orang-orang pada umumnya kan gitu ya. Dan mereka memelihara diri dari meminta.
orang yang kaya menganggap mereka itu mampu, gitu kan ya. Karena mereka itu tidak meminta kepada manusia secara mendesak. Itu adalah fakir yang paling utama di Al-Quran. Nah, apakah fakir yang dimaksud di zakat itu? Gitu kan ya. Karena ini untuk membangun kekuatan Islam kan sebenarnya. Untuk membersihkan gitu kan ya. Jadi cara membersihkan harta adalah dengan menyalurkan bukan hanya kepada yang duafa saja. Tapi justru menyalurkan kepada tadi orang-orang yang memang berjihad di jalan agama dan mereka nggak bisa berusaha. Itu mereka lebih banyak menyelamatkan orang sebenarnya kan. Nah, jadi dalam konteks hikmah, karena kita tidak hanya melihat satu ayat ini, kita melihat secara keseluruhan di Al-Quran terkait itu. Ya kalau saya punya keyakinan bahwa yang dimaksud di sini itu kalau ditafsir misalkan, Ghorimin yang dimaksud adalah mereka yang berhutang karena mendukung tadi peralatan perang, ya hartanya habis itu untuk mendukung ketika perang kan orang nggak lagi hitung-hitung pembukuan, ya kan? Negara lagi diserang oleh orang lain, kita harus melindungi anak-anak, wanita yang ada di sana, ya apalagi itu sesuatu yang benar. Maka orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang punya harta, udah pakai butuh tank, butuh apa, butuh peralatan tempur, butuh apa, dia akan ini kan ya semuanya. Sehingga setelah peperangan selesai, dia berhutang ternyata. Nah, kalau ditafsirnya itu, jadi yang Ghorimin yang dimaksud adalah yang mendukung perjuangan tadi, jihad fisabilillah. Nah, kalau dalam konteks hari ini ya tentu kembali bahwa orang tadi ketika dia terlilit hutang, sedang hijrah, jalan keluar, tadi kan kita banyak bahas tentang orang punya hajat, punya musibah, ingin keluar, itu bisa jadi Ibnu Sabil kan. Jadi anak jalanan tuh, orang yang sedang dalam hajat menuju Allah, tapi kemudian perbekalannya kurang gitu kan. Nah, tapi itu bahwa kemudian mekanismenya yang terjadi diamilin, makanya butuh amilin yang takwa itu, karena akan teridentifikasi itu nanti siapa yang akan, ya, misalkan gini, dia orang yang susah tapi dia berjuang untuk sistem misalkan ya, sistemnya para mukmin misalkan. Kalau di perkumpulan kita kan begitu. Ya dia nggak hanya dilihat dari status miskinnya, tapi dia punya kontribusi nggak di jalan agama. Maka kita akan prioritaskan gitu. Kalau hanya sekedar datang karena fakir miskin ya membantu sesama muslim, katanya mukmin, tapi kok mukmin berharap kepada manusia, bahkan berharap kepada zakat, itu lucu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ada mukmin yang datang kemudian mana zakatku? Bulan kemarin saya dikasih zakat, sekarang kok enggak? Saya orang yang susah nih hidupnya, harusnya dapatlah uang zakat gitu. Kalau mukmin harusnya nggak begitu. Orang beriman pada Allah, kepada kitabullah, kepada hari akhir tadi ya. Jadi semua bahwa rezeki Allah itu di Al-Quran itu udah banyak. Itu nggak mungkin seorang mukmin tidak bisa mengganti kain sarungnya. Tidak mungkin tidak dibuka berkah langit dan buminya kalau dia benar bertakwa dan tadi ya mengikuti Al-Quran lah begitu kan ya. Nah jadi memang betul ini mungkin tantangan buat seorang Pak Mustaring. Memang nggak mudah ya Pak Mustaring karena pada umumnya itu bisa diumumkan. Saya pikir boleh diumumkan, diambil secara umum kalau harta zakatnya sangat banyak Pak. Gitu kan. Tapi harusnya dia yang khusus dulu. Fukoro yang betul-betul tadi yang benar-benar terhalang karena jihad di jalan Allah. Miskin adalah orang yang memelihara diri dari meminta-minta kepada makhluk, gitu kan? Dia miskin itu kan sama dengan sakinah, sakanah itu ya. Dia diam, dia tidak menunjukkan kemiskinannya, gitu kan ya. Nah, dia tetap bekerja meskipun hasilnya kurang, dia tawakalkan. Dan bahkan dia kontribusikan juga waktunya sebagian untuk tadi syiar agama, untuk menolong agama. Wah, itu kalau amilin yang takwa, dia akan masukin ke saluran-saluran yang khusus itu dulu semuanya. Ibnu Sabilnya juga khusus, Ghoriminnya juga khusus. Setelah itu semuanya dapat, masih banyak sisanya misalkan zakatnya. Barulah masuk ke yang lebih umum. Nanti diklasifikasi lagi, yang berhutang ini macam-macam juga klasifikasinya gitu kan ya. Ada yang butuh ditambah ilmunya, ada yang butuh ditambah macam-macam lah gitu. Ya kira-kira gitu Pak Mustaring, tapi saya pikir ini sesuatu yang
masif luar biasa. Kita masih belum sampai lah, masih di permukaan gitu Pak Mustaring. Mudah-mudahan Pak Mustaring nih yang jadi pembukanya nih nanti. Amin. Gitu Pak Mus. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang. Sekalian saya ini masih numpang, belum masuk nama aku di grup ini. Oh siap, nanti itu Indra tambahin Pak Mustaring. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, makasih banyak Kang. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, di WPL Barusan sudah berkumandang ya azan zuhur. Mungkin untuk sesi hari ini kita sudahi dulu. Bagi sahabat-sahabat yang masih ingin mendalami ya hal perihal hutang ataupun waris ya, atau untuk hal yang lainnya, dari misalkan melihat materi kajian Rabu di YouTube, maka silakan bisa nanti dimasukkan pertanyaannya di grup WhatsApp ya. Baik, sebelum nanti sambil ditutup oleh Pak Yudi, bagi sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk membuka kameranya, maka dipersilakan untuk sesi presentasi. Mangga Pak, atur nuhun. Baik, sahabat sekalian, ya tidak panjang-panjang, sudah cukup panjang kajiannya. Mudah-mudahan ini memancing pertanyaan. Saya juga punya tantangan untuk mendaratkan Al-Quran lebih operasional ya. Jadi kalau tadi itu mudah-mudahan relevan kan, kita banyak ketakutan dikejar-kejar hutang, tapi kalau kita terus mengandalkan yang selain Allah, pasti meledak ya. Sekarang kalau punya hutang, hadapi yang memberi hutang pasti meledak juga, tapi ledakannya nggak akan sebesar kalau kita tunda-tunda, cari solusi lain dulu, puter-puter, hutangnya makin besar, makin ganas yang meminjamkannya, makin ledakannya nanti makin besar. Ya, jadi ya memang pada saatnya kita harus meledakkan itu leap of faith ya, loncat kepada keimanan dan mengambil langkah yang Allah ajarkan di Al-Quran untuk keluar dari persoalan kita hari ini. Kalau nggak hari ini, tetap aja akan ada kafaratnya di ujungnya juga gitu. Ya mending sekarang mungkin dosanya sudah banyak, tapi nggak sebanyak nanti kalau diterusin gitu ya. Jadi gesekannya, gosokannya pun nggak, Allah lah yang mengatur itu gitu. Demikian sahabat-sahabat, semoga pertanyaannya banyak yang masuk, bagi yang belum masuk di grup. Jadi memang kalau di grup-grup yang lain nih, karena pengumumannya ada di beberapa grup yang berbeda, sebagian hanya dapat link untuk kajian ya, link untuk kajian. Tapi kalau yang di grup khusus kajian Rabu, itu ada tempat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan bisa berdiskusi. Jadi seperti Pak Mustaring tadi, bagi yang lain kalau misalkan ingin dimasukkan dalam grup kajian Rabu, silakan kontak Indra nanti biar bisa didaftarkan. Saya akan sangat terbantu kalau ada list pertanyaan sesuai kebutuhan supaya saya bisa carikan panduan di Al-Quran untuk kita belajar bersama. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah. Ya, semoga Allah menggantikan semua ya ilmu dengan yang lebih hak. Jika ada hal-hal yang memang kurang tepat, semoga dengan apa yang kita bahas hari ini mengundang para sahabat yang sesuai dengan bidangnya untuk beramal lebih kuat, berjihad di jalan Allah, membuka khazanah pengetahuan yang Allah sediakan. Kadang-kadang ayatnya simple, ayatnya hanya itu-itu saja, tapi kedalamannya itu belum mampu kita buka ya. Nah itu banyak orang yang membutuhkan begitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.